الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الحمد لله رب العالمين. Jemaah hadirin yang dirahmati Allah, bersama-sama setelah pagi Aisyah kita nyambung istiqomah membaca Ratibul Haddad yang biasa diistiqomahkan oleh guru kita Kiai Muhammad Sani. Namun beliau berhalangan hadir karena udzur sakit sampai 1 bulan izin. Ya Allah, kita sama-sama doakan mudah-mudahan beliau segera diberikan kesehatan oleh Allah, diangkat penyakitnya, dan mudah-mudahan segera bisa bersama-sama berkumpul bersama kita dengan kajiannya beliau, yaitu kajian tauhid. Kalau dibilang untuk menggantikan beliau mah Masya Allah gak bisa. Alhamdulillah dalam kesempatan ini ikut serta. Dalam apa ikutnya? Ikutnya di paling ujung. Untuk apa? Mengistiqomahkan. Karena pembacaan Ratibul Haddad oleh beliau ini sudah istiqomah, alhamdulillah. Jamaahnya ya luar biasa. Jamaahnya kalau dibilang sedikit, tapi nggak sedikit. Karena kalau sedikit itu bubar. Tapi ini jamaahnya nggak berhenti-berhenti, artinya jamaahnya banyak. Kalau banyak sekali ya sedikit namanya. Tapi kalau sedikit istiqomah terus-terusan ya banyak kajiannya. Makanya tidak bisa mengganti kajiannya beliau. Masya Allah luar biasa. Alhamdulillah, mudah-mudahan keberkahan beliau menyertai kita semua sehingga kita dengan karamahnya beliau, dengan keistiqomahnya beliau, Allah perkenankan kita mendapatkan ilmunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, tentunya atas nikmat Allah Subhanahu wa taala patut dan selayaknya kita bersyukur. Dan mudah-mudahan syukur yang selalu kita ungkapkan baik dengan lisan maupun dengan hati dan juga dengan jawarih, ini termasuk kajiannya beliau yang selalu mengingatkan kepada kita semua bahwasanya syukur itu ada 3. Ya, yang masih megang catatannya beliau pasti ada. Syukur itu 3, dengan lisan, dengan hati, dan juga dengan jawarih, dengan anggota badan kita. Di antaranya kita kumpul bersama-sama di sini. Ini alhamdulillah.
atas izin Allah. Mudah-mudahan syukur ini menjadikan tambahnya nikmat Allah kepada kita. Saat ini kita yang hadir dalam keadaan sehat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan selalu kepada kita agar kita bisa nikmat ibadah. Itu syukur. Syukurnya kita memiliki luang waktu, sehingga luang waktu tersebut juga bisa diberikan ibadah. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita. Waktunya semakin luang, ibadahnya semakin banyak, semakin enak, dunianya tidak ketinggalan. Maka alhamdulillah, syukur yang pertama kita hadir masih diberikan keistiqomahan di sini, jamaah-jamaah istiqomah. Kalau saya bilang saat ini saya duduk di sini dengan yang ngaji, ini lebih istiqomah yang ngajinya ini. Luar biasa. Ya. Alhamdulillah. Salawat salam kita tidak lupakan kepada junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita diapi menjauhi umatnya dan kelak nanti di yaumil qiyamah bersama-sama kita mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini ada beberapa yang ingin saya sampaikan, yang mana ini adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau mengajarkan, mengingatkan di zamannya beliau kepada para sahabat dan tentunya kepada kita hingga saat ini. 3 hal kebaikan yang di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita agar kita tidak sia-sia di dalam menerima kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Melalui hadis dari Ummi Salamah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul idza shalla subha hatta yusallim Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Apal Pak doanya? Doa itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ummi Salamah bahwasanya di sini dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pernah berkata beliau mengatakan bahwasanya idza shalat subha, ketika engkau sholat subuh. Sholat subuh kita sekarang kan sudah bisa nih, nanti subuh tuh. Kalau yang waktunya ditentukan ini oleh Rasulullah, makanya mudah-mudahan ya barokah. Ada waktu yang tertentu. Tapi ya di waktu yang lain juga bisa, karena ada qaid di sini. Ina yusallim artinya apa? Ketika selesai salam, setelah salam. Subuh selesai salam, kata Rasul berdoalah. Doanya diajarkan oleh Rasulullah, apa doanya? Allahumma, bareng-bareng, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalan. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, ternyata tidak cukup kita itu meminta ilmu, tidak cukup kita hanya meminta rezeki, tidak cukup kita itu pengen beramal. Tidak cukup. Ilmu, perbuatan baik. Baik. Rizki, baik, kebaikan. Amal juga kebaikan. Ini 3 hal ini yang memang menyertai manusia. Manusia tanpa ilmu, maka manusia itu ya tidak akan bisa mengerti apa-apa. Dibodohin, gak ada ilmunya. Makanya Rasulullah SAW ya mengatakan dalam sabdanya, man arada dunya wa alaihi bil wa man arada al akhirah wa alaiha bil ilmi wa man aradahuma wa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, kita hidup di dunia ya, munafik, kemudian kita nggak butuh duit, kita nggak butuh pekerjaan, pasti butuh, karena hidup di dunia, hidup bermasyarakat. Dikasih kuncinya. Kalau memang pengen kehidupan dunia, raih dengan ilmu. Pengen kehidupan akhirat, raih dengan ilmu.
Makanya ada orang yang dunia aja yang dikejar. Kalau punya ilmunya bisa berhasil. Ada orang yang ngejarnya akhirat aja. Ada ilmunya, ya berhasil, tapi dunianya kagak punya apa-apa. Nah kalau kita ingin dunia dan akhirat, ya Allah pengennya dunia yang enak, akhirat yang enak, maka menggunakan ilmu juga. Tapi tidak sekedar kita meminta ilmu, Rasul mengajarkan mintalah ilmu yang bermanfaat. Makanya Rasulullah SAW sendiri dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah mengatakan bahwasanya Rasul bersabda, "Sallu ilman nafi'ah." Mintalah kalian semua ilmu yang bermanfaat. Wa ta'awwadu billahi min ilmin la yunfa'. Dan berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Artinya apa? Ada ilmu yang tidak bermanfaat. Sesi ada ilmu yang tidak bermanfaat. Ada nggak, Pak? Ya gimana ilmu yang tidak bermanfaat? Ilmu yang tidak bermanfaat, punya ilmu tapi sombong. Berarti sombongannya manfaat ya buat dirinya? Tidak. Karena ilmu yang menyombongkan dirinya melupakan Allah, bahwasanya Allah yang memberikan ilmu kepadanya. Walaupun ilmunya itu berhasil dia dapatkan, dia miliki, tapi tidak bermanfaat bagi dirinya kelak nanti. Artinya apa? Ya ada kesombongan, ada kabair. Tidak bermanfaat lagi punya ilmu tapi zalim, bodohin orang, nipu orang. Sebab ilmunya buat menipu orang. Berarti apa? Tidak bermanfaat buat dirinya dan juga tidak bermanfaat buat orang lain. Ini makanya Rasulullah mengajarkan mintalah selalu ilman nafi'ah, mintalah ilmu yang bermanfaat. Wa ta'awwadu billahi min ilmin la yunfa'. Berlindunglah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Lindung kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan saya punya ilmu bermanfaat buat diri saya dan juga bermanfaat buat orang lain. Terkadang orang itu pinter dikit ya minterin. Ini jamaah yang dirahmati Allah. Makanya apa ukurannya? Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, gambarannya ilmu yang bermanfaat itu seperti ini. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang masuk ke dalam relung hati. Dirasakan dalam hati ilmunya. Kemudian apa? Dirasakan di dalam hati, kemudian melahirkan ketenangan, melahirkan ketentraman, terus memberikan kesadaran bahwasannya memang dirinya ini lemah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Prakteknya seperti apa? Prakteknya begini. Orang punya ilmu, katakan ilmunya dalam hal sholat. Dia mengerti bagaimana caranya sholat, diajarkan, punya ilmu sholat. Punya ilmu, Pak, sholat. Tapi kalau tidak masuk ke dalam relung hati, tadi kata Imam Ibnu Rajab itu apa? Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang masuk ke dalam relung hati. Masuk, dirasakan dengan hati. Kalau ilmu itu dia mengerti tentang tata cara sholat, tapi tidak masuk ke dalam hati, akhirnya apa? Ya sholat hanya sholat aja. Sholat sesempatnya, sholat semaunya, sholat ya sekedar menggugurkan saja, nggak masuk, nggak ada di hati. Dia mau sholat ya sholat, mau enggak ya enggak. Berarti masuk nggak dalam hati? Dia tahu nggak tata cara sholat? Tahu, tapi tidak masuk dalam relung hati. Kalau masuk ke dalam relung hati, sholatnya dia sadar bahwasanya memang diri ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua telah diberikan oleh Allah kepada saya. Semua telah diberikan kenikmatan berbagai macam, bahkan yang belum, yang tidak diminta Allah sudah berikan. Gak kepikiran aja untuk milikinya, tapi Allah berikan. Pernah kan seperti itu? Gak kebayang loh kadang, saya gak nyangka loh saya punya ini. Padahal memikirin juga enggak. Dulu gak pernah saya mikirin punya ini, punya itu. Tapi Allah Nah jamaah yang dirahmati Allah, dengan kesadaran itu kemudian apa? Oh iya, saya ini hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka selayaknya dan sepatutnya memang kita menyembah terhadap Allah. Caranya bagaimana? Untuk menyembah kepada Allah, yaitu dengan melaksanakan sholat di antaranya. Oh iya, saya harus sholat.
Karena dengan sholat, saya menghadap kepada Allah, saya tunduk kepada Allah, saya patuh kepada Allah. Tidak peduli seberapa banyak harta saya adalah harta yang diberikan oleh Allah, maka saya harus tunduk kepada Allah. Sholat. Tidak mandang dia punya jabatan tinggi, kalau dia sadar dia adalah seorang hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia memiliki kedudukan yang tinggi, berpangkat kedudukan, namun dia sadar bahwasanya itu semua adalah anugerah dari Allah telah diberikan kepadanya dan dia diciptakan oleh Allah, maka dia tunduk sholat, masuk dalam hati. Jadi melaksanakan sholatnya benar-benar dengan hati. Memang saya harus sholat. Malu masuk ke dalam relung hati. Imam Ibnu Rajab mengatakan. Kemudian apa? Setelah masuk ke dalam relung hati, melahirkan rasa tenang. Pak, tenang nggak ngerasain kalau belum sholat rasanya, masya Allah gitu. Waduh, saya belum sholat ini. Nggak tenang. Naik mobil belum sholat, deg-degan, takut nanti keburu apa enggak, khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pengen segera sholat. Jadi kalau baratnya itu dicabut oleh Allah, alhamdulillah udah sholat. Sudah sholat. Tenang. Sholatnya pun tenang, nggak buru-buru, kabur. Artinya apa? Ya buru-buru, sholat buru-buru itu tenang sih, sholat buru-buru. Tidak, ada. Makanya ada perasaan tenang. Tenang, ada takut, belum sholat itu takut. Ketika sholat itu tenang, takut sholat ini ya Allah, saya melaksanakan sholat dari kecil sampai sekarang, rambut hitam udah jadi putih, bahkan jenggot juga udah berubah putih. Dulu mah hitam, bahkan dulu belum jenggotan, gak ada bulunya. Dari tidak berbulu sampai berbulu, sholat saya ini diterima apa enggak ya Allah? Ada rasa takutan, ada roja, ada harapan kepada Allah. Meningkat belum, sholat saya apa cuma begini doang, jungkir balik doang. Masih aja kagak ada ketenangan, masih aja belum bisa. Apa tujuan sholat yang dikatakan as-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tapi kenapa sholat saya masih melakukan kekejian? Kenapa sholat saya masih melakukan kemungkaran? Tuh kalau buat koreksinya begitu. Orang melakukan sholat tapi masih melakukan kekejian dan kemungkaran, berarti bertanyakan harusnya sholatnya kenapa? Sholatnya bagaimana? Ini sholatnya tidak ada ketenangan. Maka kalau sudah sholat itu masuk ke dalam relung hati, melahirkan ketenangan, melahirkan rasa takut, ya koreksi sedikit ya Allah. Ya masa iya? Saya mah sholat saya. Nah nggak pikir sholatnya diterima enggak? Ada nggak kepinginan ya Allah terima sholat saya? Doanya Allahumma taqabbal sholatana, dirasakan nggak? Ada nggak? Ya Allah terimalah sholat saya, puasa saya. Tapi biasa saja. Minta diterima tapi nggak takut tertolak. Makanya tadi ada nanti di doa Rasulullah SAW yang diajarkan yang ketiga itu apa tadi? Amalan mutaqabbal. Sekarang masih di ilmu tadi. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, rasa tenang, rasa takut, kemudian apa? Menyadarkan, memberikan kesadaran bahwasanya ya Allah, ini loh saya bisa sholat itu karena memang Allah yang berikan ilmu kepada saya. Jadi ini ilmunya yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat akhirnya apa? Timbul terima kasih. Allah memberikan pelajaran. Terima kasihnya kepada siapa saja? Ya diruntut siapa yang mengajarkan saya, siapa yang memberikan kepahaman saya, sampai ke Rasulullah SAW, Rasul sampai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Makanya apa? Ada bahasan jangan apa namanya kalau ke guru itu menentang. Nanti kualat, nanti ilmunya tidak bermanfaat. Ya ini. Nah, jangan membantah. Bahkan apa? Ada larangan, jangan engkau belajar ilmu itu yang tujuannya untuk apa? Untuk melawan gurumu. Itu nggak boleh. Belajar ilmu padahal. Belajar ilmu itu bagus ya? Bagus. Tapi tujuannya untuk menentang, untuk melawan guru. Nggak boleh. Ini jamaah yang dirahmati Allah, makanya itu tadi.
Ya, ilmu ketika bermanfaat, maka kemudian sadar ilmunya ini dari siapa. Apakah datang ke dunia ini terus ngerti bagaimana caranya sholat, bagaimana caranya ilmu-ilmu yang lain. Terlebih siapa? Orang tua yang mengajar. Wah, jadi saya ada semuanya diruntut mulai dari kecil. Saya nggak bisa jalan, saya diajarkan nama ini. Saya belajar ngaji sama ini. Saya belajar ini. Gurunya sadar, bukan dilupakan. Terlebih di sini siapa? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya apa? Semakin lemah. Walaupun dia belajar sama gurunya, tapi gurunya dari mana? Ujungnya nanti dari Allah. Maka lebih ke Allah dulu. Ingatnya, bukan berarti nanti hormat terhadap gurunya, tapi membangkang di hadapan Allah. Ada nggak seperti itu? Ada. Hormatin gurunya, Masya Allah, sampai ketika gurunya butuh kapanpun dia siap. Tapi ketika Allah yang memanggil, santai dulu lah. Astagfirullah. Ya kadang kita memang ada Pak, kadang seperti itu kan. Makanya ini kita ngaji buat kesadaran, buat diri kita. Ayo kita sama-sama tingkatkan. Karena memang ada nafsu di dalam diri, memang ada setan yang siap untuk menggoda, tidak rela kepada diri kita. Jamaah yang dirahmati Allah, itu ilmu yang bermanfaat. Memang berat. Ya, tapi jangan putus harapan. Kita tetap memohon kepada Allah. Makanya diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Jangan pernah berhenti minta doa agar ilmu bermanfaat. Tolak ukurnya tadi bermanfaat yang sudah disebutkan tadi. Kapan dibacanya? Hina yusallim, setelah salam. Kalau Rasul tekankan di sini, idza shalla subha, salat subuh. Jamaah yang dirahmati Allah, ilmu yang bermanfaat. Kedua, Rasulullah SAW mengajarkan bahwasanya agar kita minta rizki yang baik. Minta rizki yang baik. Walaupun apa? Walaupun memang rizki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Hud ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Al-ayah, sadaqallah. Wa ma min dabbatin, tidak ada dari jenisnya makhluk hidup di dunia, tidak ada kecuali memang rizkinya sudah dijamin oleh Allah. Jadi Pak, rizki kita sudah dijamin oleh Allah. Jangankan kita makhluk yang berpikir, makhluk yang kita bisa untuk bekerja, untuk mencari, Allah jamin. Bahkan ada ya yang lagi tren Pak, jangan sampai lah. Duh, nggak punya duit, pusing. Ya man, nggak punya duit pusing. Terus pikir, pengen lah punya duit ya man. Pengen punya duit, nanti kalau punya duit pengen jalan-jalan, ngilangin pusing. Pengen ya man punya duit, nanti buat jalan-jalan biar hilang pusingnya. Pengen pulang jalan-jalan, duitnya habis man. Pusing lagi. Terus mau apa lagi? Pengen duit lagi. Pengen jalan-jalan ngilangin pusing. Balik habis lagi, pusing lagi. Itu kehidupan yang seperti itu. Duitnya habis. Ya, hanya untuk obatin pusing, buat jalan-jalan, habisin duit, pusing lagi. Jamaah yang dirahmati Allah, muter gitu. Padahal apa? Tadi Allah sudah jamin rizkinya. Ya, belum kita baru berpikir, duh pengen punya duit. Allah pasti nanti akan kasih duitnya. Entah itu dari mana jalannya. Allah punya berbagai cara. Yang jelas janji Allah tadi di dalam Al-Quran surat Al-Hud ayat 6. Namun rizki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, kita nggak pernah meminta sehat, Allah berikan kesehatan. Ada kontraknya emang sehat? Ada. Tiba-tiba sakit,
tiba-tiba lagi sakit dikasih sehat, itu kan bagian rizki. Namun Rasulullah SAW minta, Allah sudah jamin rizki, tapi mintalah kepada Allah rizkinya rizki yang baik. Ya Pak, kita kalau doa minta rizkinya yang baik apa yang banyak? Kayaknya lebih sering mintanya yang banyak. Ya Allah, berikan rizki yang banyak. Di tempat kerja, gajiannya minta gajian yang baik apa minta gajian yang banyak? Bos, saya mah minta dikasih gaji yang terbaik aja. Ya udah dikasih ya seadanya. Nggak nerima. Mintanya pasti yang banyak. Urusan duit minta banyak, urusan apapun minta banyak. Sering minta yang banyak, tapi jarang banget minta yang baik. Ya syukur-syukur banyak terus baik. Tapi kalau minta yang baik, ya sabar kalau belum dikasih banyak. Mungkin baiknya masih sedikit. Oh, gitu man. Tiba-tiba dikasih banyak, ternyata kita maksa. Minta duit banyak, tapi maksa. Akhirnya apa? Belum baik, Allah yang maha tahu. Dikasihlah banyak. Banyak kisah-kisah yang terjadi ya Pak ya. Kisahnya Qarun yang ahli ibadah. Dia ahli ibadah ketika miskin. Begitu minta didoakan jadi orang kaya, Allah berikan kekayaan. Tapi ternyata tidak baik bagi dirinya. Dipendam sama hartanya. Masya Allah. Itu namanya apa? Mintanya duit yang banyak. Tidak minta yang baik. Ya Allah berikan yang baik, yang banyak. Jemaah yang dirahmati Allah, pengaruhnya apa? Pengaruh sekali. Terkadang yang menyebabkan kita malas, yang menyebabkan kita sulit untuk mengingat, untuk menghafal, yang menyebabkan kita sulit untuk berbuat baik, itu karena ada sumber rizki yang tidak masuk ke dalam diri kita. Anak kita susah dibilangin. Kalau orang dulu kata ada mungkin dalam rizki yang masuk ke dalam diri kita. Ya jamaah yang rahmat Allah. Tapi bagaimana kalau udah terlanjur? Kalau udah terlanjur gimana? Ada. Bukan hanya istighfar aja. Kalau rizki mah harus ada pensuciannya pakai apa? Pencucian harta pakai zakat. Makanya itu untuk membersihkan harta kita. Siapa tahu harta kita ada yang jalannya tidak baik, dibersihkan, itu jalannya pencucian diri, puasa. Pencucian harta ya tadi zakat. Itu kalau memang sudah terlanjur, tapi tetap minta kepada Allah rezeki yang baik. Termasuk anak itu adalah rezeki yang baik. Siapa tahu kita minta rezeki yang baik kepada Allah, bukan hartanya, tapi ke anak yang baik. Itu anak nggak sembarangan, minta dulu rezeki yang baik baru buat anak. Jamaah yang dirahmati Allah, karena bisa dikatakan gini ya, rezeki yang baik itu ya masuknya enak, keluarnya juga enak. Rezeki yang baik gimana? Masuknya enak, keluarnya emang tahu sih. Masuknya enak, keluarnya enak. Dapatnya enak. Dapat. Ngeluarinya pun enak. Enggak serat. Gitu. Nah, kita harus sadari diri kita kalau memang kita ini makamnya di dalam urusan rezeki, misalkan harta itu kita makamnya makam kasab, ya maka kita harus keluar, kita harus bekerja. Bukan berarti saya mau zikir aja yang banyak. Katanya nih zikir ini bisa menjadi orang kaya. Zikir aja, baca waqiah katanya 40 kali. Nanti jadi orang kaya. Baca, nggak kerja. Nggak mau berusaha. Lah, sadar kalau memang makomnya itu adalah makom kasbi,
maka harus bergerak, harus bekerja. Begitu. Jadi kita harus pahami diri kita. Yang jelas kita minta rezeki yang baik. Jamaah yang dirahmati Allah biasanya sampai jam berapa? Jam 9. Udah tutup. Satu lagi loh. Apa tadi yang belum? Amalan mutaqabbala. Gimana? Dilanjut apa besok pagi? Lanjut jam 9. Mau ngapain sih? Mau ngapain? Udah malam ya? Biar nanti ada ini lagi satu, yaitu amalan mutaqabbala. Sebenarnya pengen bahas amalan mutaqabbala ini adalah kita minta kepada Allah amal yang diterima. Khawatirnya kita berpikir kita sudah beramal yang banyak, amal kita yang paling banyak, kita sudah melakukan kebaikan paling banyak, khawatirnya malah ternyata tertolak. Dan nanti ada urutannya tuh. Apa sih sebabnya amal-amal yang tertolak? Sebabnya amal-amal yang tertolak itu sebabnya ini itu di episode yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Pak, mohon maaf atas segala kurangan. Kita doa, baca hamdalah dan tutup dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.